Ini tugas dari mata kuliah perilaku organisasional yang diampu oleh Ibu dosen Vivi Iswanti Nur Sirwan. Kami saling bekerja sama dan berkontribusi dalam menyelesaikan tugas ini. It's terrifying. That we're meant to be. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perilaku organisasional, dosen pengampu Vivi Iswanti Nur Sirwan, SSOS MM, dengan materi sikap dan kepuasan kerja. Sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama ada sikap. Sikap menurut Noto Atmojo tahun 2003 adalah reaksi seseorang yang masih tertutup oleh benda atau rangsangan. Menurut Sunaria tahun 2004 didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk menahan diri terhadap stimulasi atau objek tertentu, sehingga suatu sikap adalah reaksi atau reaksi yang masih terbatas pada rangsangan atau objek seseorang. Sikap adalah fenomena internal yang memiliki dimensi afektif dalam bentuk kecenderungan untuk memberikan respon positif atau negatif yang relatif konstan. Adapun faktor pembentukan sikap. Faktor yang menjadi dasar pembentukan sikap menurut Sunario tahun 2004 ada dua komponen yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan tingkah laku. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Komponen sikapnya terdiri dari dua jenis, yaitu komponen efektif dan komponen kognitif. Yang kedua ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah situasi emosional di mana pekerjaan Anda dimenangkan dan diterima menurut Hasibuan tahun 2013. Kepuasan kerja mengekspresikan perasaan atau sikapnya sendiri terhadap pekerjaan, opsi promosi, hubungan karyawan, pengawasan, dan kepuasan kerja menurut Titisari tahun 2014. Kepuasan kerja adalah ketika dia merasa puas dengan hasil yang dicapai, penempatan, peralatan, dan lingkungan kerja yang baik. Kepuasan kerja adalah kepuasan kerja yang dicapai di luar tempat bekerja dengan nilai imbalan hasil sehingga memenuhi kebutuhannya. Teori kepuasan kerja ada 4. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, teori grup. Yang ketiga, teori harapan Fromm. Dan yang terakhir, teori yang mendasari teori Herzberg. Karakteristik yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Robbins tahun 2010 menguraikan ada 5 metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama ada gaji, yang kedua promosi, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat atasan, dan yang kelima itu pembagian kerja. Pengukuran kepuasan kerja menurut Luthans tahun 2006 dimensi untuk mengukur kepuasan profesional, yakni yang pertama ada tugas dan kewajiban, yang kedua itu penghasilan, yang ketiga peluang promosi, yang keempat pengawasan. Pengawasan itu adalah hubungan antara setiap pekerja dan direktur secara langsung. Nah, yang terakhir ada kolega. Kolega itu merupakan orang yang bekerja sama dalam organisasi dan bekerja sama satu sama lain di tempat kerja. Ada 5 cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan karyawan menurut Asad tahun 2004. Pada halaman 205, beliau mengatakan bahwa ada 5. Yang pertama berhenti bekerja, yang kedua suara, yang ketiga kelalaian, yang keempat loyalitas, dan kesehatan. Dampak dari kepuasan kerja menurut Asad tahun 2004 ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan ketidakpuasan. Yang pertama itu ada produktivitas atau kinerja, yang kedua absen dan pembalikan. Contoh kasus menurut teori. Yang pertama ada diskrepansi teori. Teori ini menerangkan bahwa seorang karyawan akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan yang ada. Contoh kasusnya misalnya karyawan pabrik atau karyawan kontak yang telah bekerja lembur hingga malam hari dan sudah bekerja maksimal ternyata tidak menjadikannya karyawan tersebut sebagai karyawan tetap dan gajinya pun tidak sesuai dengan harapannya. Yang kedua ada equity theory. Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas
suatu situasi. Contoh kasusnya misalnya pada suatu perusahaan keluarga, biasanya pada setiap staf karyawan ada yang merupakan anggota keluarga dari pemilik perusahaan tersebut. Dan ketidakpuasan dapat ditimbulkan akibat ketidakadilannya dalam memperlakukan karyawan. Biasanya karyawan yang merupakan anggota dari pemilik perusahaan mendapatkan keistimewaan. Yang ketiga ada faktor teori. Prinsip dari teori ini adalah kepuasan dan tidak kepuasan kerja itu merupakan dua hal yang berbeda. Artinya kepuasan dan ketidakpuasan kerja terhadap pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel yang kontinu. Herzberg 1966. Contoh kasusnya seperti seorang karyawan baru yang mengalami ketidaknyamanan dalam bekerja dikarenakan kurangnya hubungan komunikasi, saling menghargai, saling membantu dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja karena hubungan pribadi merupakan sumber kepuasan kerja yang dinamakan dengan Heigen Factor.